di antara kalian merasa sangat sibuk sampai-sampai di akhir hari kok rasanya nggak ada ya waktu buat bernafas? Nah, salah satu teman saya nih, hanya dalam satu minggu, dia bisa ikut 3 organisasi, 2 kepanitiaan, ditambah lagi masih harus mengejar tugas-tugas kuliah dan juga laporan praktikum. Dan setiap kali dia posting itu ke Instagram, responnya itu selalu sama. Begitu banyak respon positif dan pujian. Wah, produktif banget ya kamu. Kok bisa sih kamu se-multitasker itu? Ih, kamu keren banget deh, inspiratif. Dan begitu banyak komen-komen keren lainnya. Tapi ternyata di balik semua itu, dia cerita ke saya. Tiap hari setelah semua aktivitasnya selesai, setelah semua to-do list-nya itu ke checklist, yang dia rasa justru cuma kosong. Iya, cuma merasa kosong. Bukan bangga, bukan puas, tapi justru hampa. Dan itu tentunya membuat saya jadi bertanya-tanya. Apakah itu yang namanya produktif? Apakah itu yang namanya bertumbuh? Hari ini, saya Gratia Andreasam akan berbagi tentang satu hal yang sangat sering membuat kita salah kaprah. Yaitu, sibuk bukan berarti kita bertumbuh. Dan yang lebih penting lagi, yaitu sibuk bukan prestasi. Sibuk itu adiktif, teman-teman. Mengapa saya katakan sibuk itu adiktif? Coba kita lihat di sekeliling kita dan bahkan di diri kita sendiri. Kenapa sih kita itu suka banget untuk menjadi sibuk? Karena yang pertama, sibuk itu seperti memberikan kita lencana. Lencana bahwa kita itu hebat, lencana bahwa kita berkontribusi, atau bahkan lencana bahwa kita bernilai. Nah, coba saja teman-teman bayangkan, teman-teman punya 2 orang teman misalnya, yang satu ini dia super duper banyak kegiatannya gitu ya. Mungkin dia berkata kepada kita, aduh hari ini aku padat banget jadwalnya, baru selesai rapat panitia, aku lanjut ngurus tugas, terus malamnya aku harus rapat organisasi misalnya. Sementara di sisi yang lain, teman kita yang satunya kelihatannya happy banget, enjoy, menjalani sepanjang harinya, dan dia bilang, aku hari ini cuma baca buku, terus journaling. Nah, tentunya yang terlintas di benak kita adalah, kita tuh pasti justru lebih kagum sama yang pertama tadi kan, yang sibuk. Padahal siapa tahu yang kedua ini justru lebih memahami apa yang dia lakukan dan dia justru bertumbuh lebih dalam. Karena dia paham dengan apa yang dia lakukan dan dia paham dengan hasil dari kegiatannya itu, dengan makna dari kegiatannya itu. Dan lebih buruknya lagi, sibuk ini turut diperparah oleh adanya pengaruh dari sosial media. Ketika kita memposting seluruh kegiatan kita, ketika kita memposting rutinitas dan kegiatan aktif kita, tentunya banyak sekali komen yang kita terima, banyak sekali reaksi, like dan lain sebagainya, dan otak kita otomatis menangkap itu sebagai sebuah reward. Dan tanpa kita sadari, kita terus-menerus mengejar reward tersebut. Saya juga tentunya pernah berada dalam situasi tersebut. Saya senang mendapatkan validasi dari orang, tetapi lama-kelamaan kok saya rasanya kosong ya, rasanya bingung sendiri apa yang saya kejar dari semua kesibukan tadi. Sibuk itu bukan cuma bikin capek, teman-teman, tapi bisa sangat berbahaya untuk kita. Kita bisa lihat di sini ada beberapa fakta bahwa menurut WHO, lebih dari 700.000 kematian di tahun 2016 itu disebabkan oleh jam kerja yang terlalu panjang. Bayangkan dalam 1 tahun, lebih dari 700.000 kematian. Dan juga penelitian oleh Stanford University menunjukkan bahwa jam kerja, 50 jam kerja seminggu, itu bisa menurunkan produktivitas dari seseorang secara drastis. Sehingga di sini mau saya tekankan bahwa sibuk itu bukan cuma bisa bikin kita capek, tapi justru bisa sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian secara perlahan-lahan. Lalu yang berikutnya, sibuk itu bukan berarti kita bertumbuh. Jadi, sibuk itu bisa jadi jebakan juga untuk kita. Bayangkan kita naik di atas treadmill, kita bergerak, kita keringetan, ngos-ngosan juga iya, tapi ternyata kita tidak kemana-mana, kita cuma stay stuck di satu tempat yang sama. Ini juga sama ketika kita terjebak dalam sibuk itu tadi. Kita ikut kegiatan ini itu, aktivitas tinggi,
satu kegiatan berpindah ke kegiatan yang lain, tapi ternyata kita tidak kemana-mana, kita stuck di satu tempat yang sama. Tentunya saya juga pernah merasakan ada di posisi ini, pindah dari satu proyek ke proyek yang lain, selesai satu lanjut lagi ke kegiatan yang lain, selesai lanjut, tapi saya tidak pernah benar-benar bertanya ke diri saya, apa yang saya pelajari dari sini? Apakah ini mendekatkan saya ke versi diri saya yang lebih baik? Atau apakah ini membuat saya lebih dekat kepada tujuan awal saya? Tidak pernah ada waktu untuk merefleksi diri. Sehingga akhirnya saya sadar bahwa bertumbuh itu bukan soal sibuknya, tapi soal sadarnya. Sadar akan arahnya dan sadar akan maknanya. Sehingga tumbuh itu bukan soal tinggi batangnya, tetapi seberapa dalam akar kita tertanam. Sehingga jangan lagi kita salah kaprah bahwa sibuk itu sama dengan bertumbuh, tetapi sibuk itu ketika kita sadar akan arah tujuan kita, apakah arah kita melakukan kegiatan itu sesuai dengan makna yang ingin kita capai. Lalu berikut ini ada tanda-tanda bahwa kamu cuma sekedar sibuk, tetapi tidak ada progres. Dan kalau kamu mengalami ini, mungkin kamu hanya sekedar sibuk tapi tidak bertumbuh. Yang pertama, kamu tidak punya waktu untuk merefleksi diri. Setiap hari kegiatanmu banyak rutinitas yang menunggu, tetapi kamu tidak pernah benar-benar mempelajari apa yang kamu dapat dari kesibukan-kesibukan kamu tadi. Jadi dapatnya cuma capek, tapi tidak dapat pelajarannya. Lalu yang kedua, kamu merasa kosong setelah menyelesaikan sesuatu. Kamu kerja keras, tapi di akhir tidak merasa puas. Mengerjakan ini dan itu, tapi tidak pernah ada kepuasan tersendiri, tapi kamu hanya merasakan kosong. Lagi-lagi hanya merasa kosong. Dan yang ketiga, kamu sulit untuk bilang tidak. Kamu merasa semua kesempatan yang datang itu harus diambil agar kamu tidak dianggap tertinggal, agar kamu tidak hilang kesempatan. Padahal, ada saatnya kita untuk bilang tidak. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah mudah burnout. Mungkin kita tidak hanya capek secara fisik, tapi juga secara emosional karena terlalu sibuk tadi. Sebuah studi dari Journal of Occupational Health menyebutkan bahwa resiko burnout itu bisa meningkat 2 kali lipat saat jam kerja itu naik dari 40 ke 60 jam seminggu. Jadi burnout itu nyata ya teman-teman, bukan cuma sekedar capek biasa, capek fisik, tapi itu juga bisa membuat kita hilang arah. Dan kita bisa menghentikan semua mimpi kita hanya karena rasa burnout tadi. Lalu solusinya apa sih? Yap, solusinya adalah pilih untuk bertumbuh. Dan bagaimana cara kita keluar dari jebakan ini? Yang pertama, kita bisa menerapkan evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan ini sebenarnya tidak terbatas pada waktunya harus mingguan, tapi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, bisa harian, bisa bulanan. Jadi setiap akhir pekan, misalnya teman-teman bisa mengambil waktu sejenak, terus teman-teman bertanya ke diri teman-teman, apa yang saya capai minggu ini? Apa yang saya pelajari, dan apakah ini membuat saya lebih dekat dengan tujuan hidup saya? Dan kalau jawabannya tidak, mungkin teman-teman perlu berhenti atau mengubah arah teman-teman. Dan saya juga, selain melakukan evaluasi mingguan ini, teman-teman bisa menerapkan untuk membedakan antara opportunity dan distraction. Teman-teman, tidak semua yang datang itu harus kita ambil. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada salahnya untuk sesekali kita mau untuk bilang tidak. Kadang, justru dengan menolak, kita sedang memberi ruang untuk hal yang lebih penting dan untuk hal yang lebih baik. Karena bertumbuh itu bukan tentang menambah, tapi juga tentang memilah. Jadi teman-teman bisa membedakan mana yang benar-benar kesempatan dan mana yang hanya sekedar distraction. Karena kesempatan itu akan memberikan kita peluang untuk bertumbuh, sementara distraction justru akan membuat kita semakin jauh dari tujuan awal kita. Dan opportunity ini, kita juga harus bisa membedakan mana yang bisa membuat kita lebih dekat dengan arah awal kita, dan mana yang justru menjauhkan kita dari goal tersebut. Baik teman-teman, hari ini kita mungkin bisa merenungkan secara bersama-sama. Ketika menerapkan hal-hal tadi, mungkin saya sudah tidak sesibuk yang dulu, sehingga ada merasa bersalah, merasa tertinggal, dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya saya tahu tujuannya. Saya tahu kemana arah saya melangkah, dan saya tahu bahwa
arah ini sudah sesuai dengan goal utama saya, dengan tujuan utama saya, dan apa yang ingin saya kembangkan dalam diri saya. Saya percaya hidup bukan soal seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa tepat arah kita berjalan. Jadi teman-teman tetap fokus pada tujuan utama kita, jangan takut untuk merasa tertinggal, jangan takut untuk sesekali bilang tidak, dan jangan lupa untuk selalu merefleksikan diri kalian, apa saja yang sudah kalian capai, apa saja yang sudah membuat kalian menjadi lebih baik, dan apa yang kalian pelajari dari setiap kegiatan-kegiatan kalian. Belajar untuk fokus pada apa yang benar-benar penting untuk diri kalian, karena bertumbuh itu butuh kesadaran. Bertumbuh bukan soal banyak, tetapi bertumbuh itu soal kita sadar akan makna, dan yang terpenting kita sadar akan arah tujuan kita. Sekian dari saya, Gratia Andrea Sam. Terima kasih.